anggota DPRD yang dapil-dapilnya turun langsung bersama. Cuma ada beberapa lokasi untuk Kabupaten Linggading ini pertama kali, Bang. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurullah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Bidang Perikanan Budaya, Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Kalau saya umur saya pakai Adinda Aulia, karena umur dia jauh di bawah saya. Tapi jabatan dia luar biasa, yang bisa membuat masyarakat menjadi sejahtera itu hari di tangan beliau. Hadir juga di sini beberapa staf beliau, Pak Sahrul Amri yang kami hormati, Pak Nastar nih orang kita Dabu, ini orang Dabu satu nih. Dibawa balik ke sini biar ditengok pula orang Riau, orang tinggal di sini kan. Kemudian Pak Aulia, saya bercerita sedikit tentang nelayan anugerah ini. Nelayan anugerah ini nelayan yang awalnya tidak diperhitungkan di sini. Resah dan sebagainya, bahkan rekomendasi dari perikanan kabupaten pada waktu itu terhambat sama sekali ya. Jadi karena mengada orang politik, kita langsung telepon kepala dinas, berikan rekomendasinya, ya kan? Kemudian sampailah pengusulan, karena dia sudah direkomendasikan berhak untuk mendapat usulan ini kan, ya kita usul ke provinsi. Alhamdulillah provinsi dapat respon yang luar biasa dari provinsi terhadap mereka ini. Maka itu saya katakan ketika memang pemerintah provinsi telah memberikan kepercayaan, maka nelayannya harus menunjukkan sikap dan semangat untuk membenahi dan mengoperasionalkan daripada manajemen perikanan ini. Tidak gampang untuk membuat suatu kepercayaan, tidak gampang. Tetapi alhamdulillah karena memang ketua nelayan ini adalah selalu meminta pendapat kita, selalu memberikan masukan kepada kita, maka kita kirim dan sebagainya. Saya arahkan mereka setelah mendapat bantuan itu, upayakan lakukan kemandirian. Artinya mereka jangan prioritasnya berharap kepada bantuan pemerintah provinsi dulu, karena luasnya provinsi Kepulauan Riau ini masih banyak yang nelayan-nelayan yang membutuhkan. Ternyata ketua kelompok ini sangat tanggap dengan persoalan ini. Dari hasil panen pertama yang mereka sampaikan tadi laporannya, hari ini mereka sudah mandiri membelikan bibit dan memperbaiki infrastruktur daripada kerambah itu dengan dana sendiri. Dan ini yang sangat membanggakan kita, Pak. Kita membutuhkan kelompok nelayan seperti inilah. Kenapa kita membutuhkan kelompok nelayan seperti ini? Karena kemandirian ini membuat kepercayaan pemerintah daerah, provinsi dalam hal ini, akan memberikan bimbingan dan sebagainya. Sudah banyak nelayan yang hari ini hanya hari ini habis, itu tahun depan diminta lagi, habis, tahun depan enggak, hasilnya enggak dapat. Berapa ruginya dana rakyat yang kita investasikan di bidang perikanan ini. Dan karena itu mereka ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan sangat luar biasa ketua kelompoknya. Karena saya tak mau juga gagal ketika mereka sudah kita perjuangkan ini gagal. Artinya harapan kita berakhir. Maka itu ke depan kita minta melalui Pak Kabid Perikanan ini bahwa nelayan anugerah ini karena dia sudah menunjukkan kesuksesan dia menunjukkan keberhasilan, maka prioritas dan fasilitas ke depan harus diberikan kesempatan kepada mereka karena kita sudah percaya dengan kemampuan mereka. Tepuk tangan lagi dulu. Tepuk tangan, Pak. Keberhasilan ini luar biasa.
Jadi DPR juga tidak menginginkan bahwa bantuan itu berkali-kali. Kalau dia gagal pertama, keduanya kita bimbing. Gagal kedua, ketiga kita bimbing. Kalau ketika sudah gagal, kita menganggap mereka tidak punya semangat untuk membenahi kehidupan mereka melalui perjuangan perikanan ini. Maka ini tak perlu ada perhatian lagi. Karena banyak saudara-saudara kita yang di Senayan yang memerlukan bantuan yang hari ini belum mendapatkan bantuan itu. Banyak lagi di Dabu yang hadir tengah kita ini. Itu siapa sih? Pak Latif ini. Ini juga tokoh nelayan, seorang mualaf yang tadi melapor kepada kita. Dia punya apa nih? Bidding apa? Undang penami. Satu sudah diisi, satu belum lagi. Ini nanti akan menjadi perhatian kita, Pak, ke depan, ya kan? Karena ada bantuan-bantuan kita harus perhatikan. Yang satu belum diisi nih, kita upayakan nanti melalui kawan-kawan di perikanan akan mengisi. Kenapa? Karena mereka memang hadir, datang dari Dabu jauh-jauh datang. Ini mendengar. Jadi luar biasa perjuangan kita di bidang perikanan ini, kelautannya luar biasa. Artinya mereka sudah mulai mendengar. Artinya langkah Pak Aulia itu sudah didengar mereka. Begitu Pak Aulia melangkah ke kapal dari Tanjung Pinang itu, bunyi langkah itu sudah tiba ke Dabu, maka mereka datang nih. Pak Arman juga sebagai pelaku ekonomi selain ormas tadi. Jadi luar biasa nih Pak Aulia. Dan semangat ini harus kita sambut. Semangat ini harus termotivasi dengan baik. Semangat ini harus kita berikan dorongan. Maka itu nelayan anugerah ini menurut saya menjadi catatan tersendiri dengan keberhasilan. Biasanya seorang pejabat datang, dia menghadiri panen itu bantuan pemerintah, betul kan? Ini bantuan mandiri lah, kehadiran daripada Pak Aulia ini, itu luar biasa. Nah, luar biasa. Biasanya pemerintah bantu, hadir pejabat untuk ini. Dari hasil bantuan pemerintah, dia menjadi nelayan yang mandiri. Saya apresiasilah dengan Pak Zubir dan kawan-kawan yang telah menunjukkan prestasi sebagai seorang nelayan. Dan kita dari DPR akan memberikan dorongan-dorongan ini. Pak Aulia? Nah, jadi saya pikir kami memang dengan Pak Aulia sekarang sedang berdiskusi kami. Nah, kita berharap nantinya Ngepar salah satu menunggu daripada gubernur terpilih nanti ditetapkan, kita berupaya untuk menjadikan Mepar ini adalah desa budidaya sumber daya kelautan, ya Pak? Itu kita berupaya. Biar nanti Pak Gubernur yang meresmikan di sini dijadikan desa budidaya. Kalau dijadikan desa budidaya, saya yakin banyak fasilitas yang akan. Maka itu kita usulkan di sini ada Pak rumpun yang akan kita tabur di sini nanti. Kita harap karena itu kawasan itu jadi kawasan kehidupan nelayan. Tetapi saya berharap harus ada sinkronisasinya dengan wisata bahari. Jadi kalau daerah itu kita jadikan kawasan pancing, coba diperdeskan. Jadi dia tidak menjadi milik seseorang, dia menjadi milik pemerintah. Nanti tinggal dia sinkronisasikan dengan provinsi, karena kelautan ini provinsi, ya Pak ya. Jadi secara kebijakannya dari provinsi. Kita berharap seperti itu. Kalau dia sudah dilaporkan rakyat menjaga, diperdeskan, dan otomatis nanti siapapun kecuali penduduk sini, siapapun nanti yang datang memancing ke sana, dia harus dikenakan semacam retribusi dan sebagainya, baik mendukung anggaran keuangan desa maupun keuangan pemerintah daerah provinsi. Ini perlu. Dan saya punya rencana, kami diskusi kami. Kalau ini sudah resmi dilaporkan oleh entah Pak Gubernur dan sebagainya, nanti kawasan ini menjadi kawasan konservasi kita. Kita lindungi bersama. Dan saya sudah mengusulkan dengan Pak Aulia, nanti kawasan ini kita coba secara pelan-pelan ya Pak Arul, kita pagar dengan polit atau apa. Nanti ada apa istilah, saya tak tahu istilah perikanan. Kita laburkan 10.000 atau 50.000 bibit ikan di wilayah itu yang tidak terganggu. Restokin. Nah, jadi itu apa? Supaya nanti menjadi kehidupan masyarakat dan menjadi pendapatan desa. Ini yang sedang kita lakukan. Nah, itu di sini juga ada peluang untuk
Teripang. Kita akan kaji lebih mendalam. Karena memang saya dengan Pak Aulia dan kawan-kawan di perikanan ini, kita sedang mendiskusikan tentang bagaimana penguatan sumber daya kelautan dengan disahkan peraturan daerah RZWB 3K ini yang sedang kita kaji, mensinkronisasikan. Dan kemarin saya sudah diskusikan dengan Gubernur yang mudah-mudahan dia dilantik. Pak Ansar memang prioritasnya pembangunan dia adalah pembangunan sumber daya kelautan yang kan yang terutama menyangkut persoalan budidaya perikanan dan kelautan ini. Ini yang akan beliau prioritaskan agar jadikan salah satu keseimbangan dalam pembangunan yang selama ini hanya terfokus pada fisik saja. Kita berpikir kemarin dalam diskusi kita ketika kita membahas RZWB 3K itu, kita memprediksikan kalau RZWB 3K ini sudah disah, kemudian dia mulai dilaksanakan, ada turunan-turunannya, ada keputusan gubernur dan sebagainya, itu tidak kurang 3 triliun sumbangan untuk dana provinsi. Maka itu kita mulai, embrionya kita mulai dari Mepar ini, apa yang kita buat langkah untuk memperkuatkan wilayah-wilayah lain. Tetapi disinilah kita coba untuk menciptakan program-program yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Ya Pak Aulia, saya pikir barangkali itu sekedar penyampaian kami. Kita mendengar nanti apa yang disampaikan oleh Kabid Budidaya ini. Mudah-mudahan sekali lagi perjuangan kita terhadap rakyat, terutama dalam masalah masyarakat nelayan ini, menjadi satu kekuatan yang luar biasa, menjadi energi yang dapat membangun dari berbagai arah, baik pembangunan dari berbagai sektor, kemudian pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi dari masyarakat maupun masyarakat nelayan dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ini. Kita ini sudah diperintahkan oleh Pak Kamarudin Ali, salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau kan. Beliau merupakan salah satu yang menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kita Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ya kan. Beliau juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk meninjau lokasi-lokasi atau yang berpotensi untuk di Kabupaten Lingga. Kebetulan beliau ini juga daerah pemilihan Lingga dan Bintan ini menjadi kewajiban beliau untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Kabupaten Lingga. Nah, terutama kita, terutama sesuai dengan tusi kita Dinas Kelautan Perikanan Budidaya, dan kemudian juga konstituen beliau ini juga merupakan kebanyakan dari nelayan dan budidaya ikan. Kita sudah melihat aktivitas-aktivitas yang sudah diperintahkan. Dia sebenarnya beliau ini memerintahkan kita ini sebenarnya kan, memerintahkan kita dengan atas perintahan ini kita minta ini apa tanggapan Pak Aulia sebagai kepala bidang setelah melihat kondisi lokasi yang dibawa ya, dan yang sudah dihantarkan oleh Pak Kamarudin Ali kepada kita. Baik, Naskar, jadi makasih. Memang kita prinsipnya dalam belajar kita harus melihat kondisi real seperti apa. Jadi dalam 3 hari kita kesini, ini hari kedua. Hari kedua dari perjalanan awal kita sudah menyusuri beberapa pulau di Senayan, beberapa di kecamatan di pesisir, dan juga bahkan hari ini kita sampai ke Mepar. Secara potensi memang kualitas perairan dan untuk daya dukung pengembangan budidaya ke depan sangat baik. Tinggal nanti kita melakukan mapping, pemetaan terhadap potensi-potensi real apa yang langsung bersentuhan ke masyarakat. Bisa jadi itu mungkin nanti jenis-jenis spesies baru yang kita kembangkan yang memberikan multiplier effect ke masyarakat secara signifikan. Karena pada prinsipnya kita ingin setiap usaha produksi yang kita lakukan itu memberikan dampak turunan kepada mungkin nanti pelaku-pelaku usaha, apakah ibu-ibu atau tenaga-tenaga kerja lain, macam mana mampu kita maksimalkan tenaga kerja yang ada dalam satu kawasan sehingga secara ekonomi pelan-pelan bisa membaik atau berputar. Jadi sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Kamarudin Ali ya? Sesuai. Nah, kemudian Bapak gimana Pak melihat tadi aktivitas harapan Bapak terhadap Dinas Kelautan Perikanan Budidaya terhadap konstituen kita di Kabupaten Lingga nih Pak? Harapan kita, karena konstituen kami itu memang banyak nelayan di geografis daerah kita kan kepulauan, apalagi Lingga, Kepulauan Riau. Harapan kita tentu memang ke depan ini
Pertama saya berharap kepada siapapun gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dia punya kepedulian yang besar terhadap sumber daya kelautan. Dan perikanan. Ya, perikanan lah khususnya. Karena selama ini kita lihat gubernur-gubernur terdahulu tidak terlalu memperhatikan, hanya sekedar rutinitas saja di bidang kelautan. Sehingga memang pada hari ini dari sektor bidang kelautan ini, perikanan khususnya, tidak terlalu terangkatkan karena kurangnya perhatian. Tapi ke depan kita berharap gubernur ini betul-betul akan memberikan ruang yang besar bagi pengembangan sumber daya kelautan khusus dalam bidang perikanan ini. Juga termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini kan Pak Kabitnya bersama kita di beberapa daerah di Lingga, terutama di Mopar, yang tadi secara seremonial telah panen ikan kedua. Sekarang provinsi dulu, sekarang mandiri mereka. Kemudian tadi di awal dengan dialog dengan masyarakat. Saya pikir Kabit sudah dapat menyerap pemikiran-pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat nelayan itu. Dan ini harus menjadi program bagi kita untuk mengangkatnya. Sehingga nanti ke depan ya kita berharap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan ini betul-betul terakomodir dengan baik. Ya kan? Ini yang kita harap. Dan kita juga menghimbau kepada para pengusaha-pengusaha, pelaku usaha baik itu di bidang perikanan dan kelautan maupun di bidang lainnya, memberikan partisipasi yang besar melalui dana CSR yang mereka miliki untuk dikoordinasikan dengan DKP Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tidak cukup dengan hanya dana APBD saja, APBN saja, tetapi kita berharap para pengusaha ini juga menyentuh, mengulurkan tangan dari keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh sedikit untuk kepentingan masyarakat nelayan ini. Sebab kenapa saya masyarakat nelayan? Karena Kepulauan Riau ini geografisnya 99% itu laut. Nah, kalau kita mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat nelayan, justru masyarakat Kepulauan Riau ini dianggap sudah menjadi sejahtera. Sedangkan yang lain kan hanya menambah. Faktor jasa kan jelas berjalan. Nah, inilah yang kita minta agar memang nanti perikanan memberikan prioritas dan menyampaikan kepada gubernur yang nanti akan dilantik untuk membangun berbagai aspek dan infrastruktur di bidang kelautan. Ini kita berharapkan betul. Biar kita ini betul-betul menjadi laut yang berjaya. Enggak? Ya, kadang-kadang kita ini di laut kita berjaya, di darat kita perkasa, di rumah yang kita tak berdaya kadang-kadang. Ini kadang-kadang. Jadi gitu Pak, kita sini sudah mulai langkah awal untuk Kabupaten Lingga. Ini sebenarnya jarang dan tak pernah lah anggota DPRD yang dapil-dapilnya turun langsung bersama. Cuma ada beberapa lokasi untuk Kabupaten Lingga ini pertama kali. Ya, ini pun karena 2 kali ya Pak Kamarudin itu datang, seharusnya kita yang datang ke gedung dia, tapi beliau datang dengan itunya. Berarti dia ini serius dia kan? Serius, dan kita harap ini sudah mulai dinas melalui Pak Kamarudin Ali yang merupakan salah satu keterwakilan dari masyarakat di Lingga ini sudah mulai serius. Ini langkah awal kita, tergantung masyarakat kita. Nah, kita harap Lingga ini akan menjadi pelonjor Pak ya. Salah satu contoh yang nanti mungkin kita minta bantuan penyuluh lah, yang dari perpanjang tangan kita, yang akan memantau bersama juga nanti dari teman-teman dari Yayasan Maritim Kepulauan Riau juga mensupport ini, melihat kondisi di lapangan secara langsung, karena memang kita tertentang jauh. Kita ini jauh Pak kan, di Tanjung Pinang keberadaan kan, perpanjangan tangan kita penyuluh nih mungkin ya, penyuluh Bu Lydia lah kan, Bu Lydia. Nah, kita mungkin mintalah pendapat dari Bu Lydia, bagaimana perkembangan yang selama ini? Kalau di Mopar ini emang dari aspek budidayanya sih lumayan bagus, karena dari dulu kayaknya biasanya kan kalau popdakan itu sekali aja panen, setelah itu selesai. Tapi kalau mereka berkelanjutan, dan sekarang udah berkembang kelompok-kelompok yang lain juga, berarti udah kelompok pertama yang Pak Awang itu jadi percontohan untuk yang lainnya. Ya, kita ingin melihat begitu juga. Mungkin antusias penyuluh ini harus lebih gesit Pak ya. Kita juga mungkin Pak Kamarudin yang langsung ini kan. Nah, mungkin pemikiran, tapi beliau bagus. Mungkin nanti beberapa teman-teman penyuluh mungkin bisa berkoordinasi, karena beliau ini punya konstituen kan, masyarakat. Bagaimana
konsep kita untuk terutama kita di bidang perikanan budidaya untuk mengembangkan ini. Mungkin ada nanti beberapa teman untuk bersama kita berkolaborasi karena siapa saja ketika ingin untuk membangun sebuah negeri ini tidak tertutup kemungkinan bagi kita. Ya gitu kan. Atau Bang ada ini udah kita ini Pak, kami mungkin berpendapat ini kan masih langkah awal. Artinya ciri khas karakteristik potensi karakteristik masyarakat itu menjadi hal yang memang krusial untuk kita pelajari lebih dahulu. Kenapa nanti kami mencoba menyusun itu berdasarkan community based management. Jadi kami mungkin melalui penyuluh, melalui sosialisasi akan rutin turun ke sini Pak. Sekiranya Bapak memang mendelegasikan itu melalui kebijakan dan anggaran. Karena pada prinsipnya selama ini budidaya yang tepat itu ya berdasarkan potensi yang kuat di masyarakat. Itu yang terlebih dahulu. Kenapa kami dan Pak Kamarudin Ali mencoba merubah sedikit merenovasi, membahas tadi ada rumput laut, membahas tadi ada teripang dan lain-lain, karena kita melihat sebenarnya itulah yang real yang ada di sekitar kita. Yang masyarakat tanpa usaha lebih besar hanya dengan mengcreate sedikit kemauan kelompok waktu itu sudah memberikan manfaat ekonomi yang tinggi, dan kita melihat banyak daerah sudah seperti itu Pak. Rumput laut sudah dikelola di beberapa daerah, itu sudah berhasil memberikan nilai ekonomi tambahan bagi rumah tangga nelayan. Kedepannya kita mungkin mengadopsi terus kita kemas lebih baiknya kayak mana, skalanya seperti apa. Nanti kita berdiskusi dengan Pak Kamarudin Ali sisi anggaran mana yang menjadi prioritas Pak Nakar. Karena kita nggak mau juga program-program yang dari pemerintah itu muncul hanya sifatnya sporadis lantas hilang gitu kan. Ini apa? Ini global. Jadi tapi saya melihat tadi ada sedikit diskusi tentang udang Pak. Mungkin bisa juga mungkin mana sekiranya tentang pandemi oh ya dari Pak Latif belum sempat. Itu lokasi di daerah itu Pak? Tinjul, Desa Tinjul. Oh, Desa Tinjul. Sike Barat. Amrin Tinjul dari Tinjul ya? Iya, Tinjul yang kemarin itu ya? Katanya juga Bang nih ya? Kemana? Saya waktu itu tak ada lah. Jadi udah ada lahan, sudah mulai. Tambaknya udah mulai Pak, satu, tapi yang satu lagi itu kosong. Karena ada kan, dua. Oh, ada dua. Udah jalan berapa lama? Boleh lah. Udah produksi. Tahun ini itu udah produksi 3 kali itu. kemudian saya minta ada sedikit tanggapan lah. Beberapa hari ini kita bersama seorang anggota DPRD lah kan, yang sangat kita hormati lah gitu kan, di Provinsi Kepulauan Riau kan, Pak Kamarudin Ali. Nah, dari sosok Pak Kamarudin Ali ini, bagaimana penilaian Leman terhadap sosok Pak Kamarudin Ali ini? Kalau untuk penilaian saya tentang seorang Haji Kamarudin Ali, salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan Lingga, asli anak Kabupaten Lingga. Selama ini walaupun saya ini masih muda, kata orang tuh masih mentah. Kalau saya menilai beliau itu, kalau saya boleh katakan beliau inilah dewan yang namanya Dewan Kedai Kopi. Oh, Dewan Kedai Kopi. Maksudnya itu Dewan Kedai Kopi itu setiap yang namanya karakter itu susah untuk diubah. Jadi dia ini setiap apapun duduk di kedai kopi itulah menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kalau saya lihat selama ini memang ini penilaian saya, mungkin bukan hanya sekedar saya dekat dengan beliau atau mungkin saya kenal dengan beliau, tetapi secara penilaian saya beliau ini namanya betul-betul wakil rakyat. Artinya dia duduk di kedai kopi ini menampung aspirasi masyarakat. Ya, karena selain dari itu, selain beliau bukan hanya untuk menampung aspirasi masyarakat, tetapi beliau berbuat. Bukti nyatanya itu nampak. Ya, berbuat merakyat lah berarti ya. Bersama dia pun berjuang dari sudah banyak yang beliau buat untuk Kabupaten Lingga. Kemarin dari sebelum itu kan dia menjadi ketua DPRD Kabupaten Lingga. Lingga. Dia sudah menjabat sebagai DPRD itu sebelum Kabupaten Lingga ini dibentuk, masih bergabung di Bintan. Kabupaten Kepulauan Riau. Ya, betul. Dilihatnya sudah lihat ya. Iya. Tak kita ragukan lagi lah. Sudah tidak ragukan lagi kalau dia duduk mewakili kita sebagai rakyat kita kan. Kedepannya kita harapkan begitu, karena kita ingin juga berharap kan lahir sosok Kamarudin Ali berikutnya yang begitu peduli terhadap masyarakat. Tidak hanya
dia sendiri, tapi untuk kondisi sekarang ini anggota dewan yang memang pemilihan dari Dapil Bintan Lingga juga seharusnya kan begitu giat juga memperhatikan kondisi kan.